Dia di sini, aduh, Elsa kan keluar. Ini ada yang nanya, Om, siapa masuk Islam Om, katanya. Jadi belum di live saja sudah ini ya. Oh, haleluya sudah. Haleluya. Saya Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabi Allah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arah Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan arah Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini ya, siang menjelang sore ya, saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Udin si Udin ketahuan mau kawin lagi ya itu. Jadi disinilah ya membuktikan bahwasanya di dalam kekristenan itu mesti licik. Nah, Saifuddin Ibrahim ini ular beludak kaum muslimin ya, yang dimana Saifuddin Ibrahim nih ya mau menikah lagi, mau kawin lagi ya, dengan seorang perempuan Kristen. Perempuan Kristen ini disuruh masuk Islam ya, disuruh masuk Islam, dulu, baru Saifuddin pun ikut masuk Islam, nanti menikah mereka. Setelah itu mereka kembali ke Kristen lagi, begitu kaum muslimin ya, supaya apa? Kalau mereka masuk Islam, mereka akan bisa menikah. Tapi kalau di dalam kekristenan mereka tetap Kristen, maka mereka tidak dapat menikah ya, karena memang apa? Kalau di dalam Kristen ya, orang yang bercerai itu kan dianggap berzina ya, lalu menikah lagi itu berzina, karena di dalam kekristenan tidak boleh bercerai. Nah, ketika seseorang yang Kristen itu ya bercerai dalam rumah tangganya, suami istri itu bercerai, maka di sini kalau belum dari salah satu mereka itu mati, maka tidak sah ya, kalau mereka menikah lagi itu dianggap berzina ya. Nah, terus perihal masalah Saifuddin Ibrahim ini, dia mau menikah lagi ya dengan seorang janda anak satu. Janda ini Kristen ya. Nah, oleh sebab itu mereka tidak boleh menikah jika salah satu dari mereka belum mati ya, karena Saifuddin Ibrahim kan belum mati, si Ibun belum mati. Nah, suaminya yang perempuan yang punya anak satu ini kan belum mati juga ya. Nah, lalu mereka akan masuk Islam supaya mereka tuh dapat menikah ya. Setelah mereka menikah, kalau di dalam Islam kan boleh ya, kalau orang bercerai itu boleh. Lalu menikah, seusai mereka menikah lalu masuk Kristen lagi. Nah, inilah liciknya ular beludak mereka itu ya, karena memang perintah di dalam ayatnya, di dalam kitab mereka ya ada ayat-ayatnya. Nanti saya akan bacakan setelah Saifuddin Ibrahim menguraikan semuanya, dan video ini dihapus kaum muslimin oleh Saifuddin Ibrahim karena disangka belum live, ternyata sudah live gitu ya. Jadi banyak orang tahu. Nah, kebetulan pas saya record pas dihapus kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Lalu nyusahin. Oh, pasti butuh pindah rumah sih. Apa? Pindah tempat. Nggak kamar atau rumah atau bagaimana gitu. Sayanya. Ya kalau nggak nanti hubungan suami istri. Nah, dia udah ganti Islam. Dia sudah masuk Islam. Sebenarnya saya nggak ngomong Ayu, Abigail. Oh, Abigail. Ayu mah biarinin aja. Kalau Abigail kesini? Ya, demikian kaum muslimin ya. Saya akan bacakan isi kitab, ayat-ayat perintah di dalam kitabnya orang Kristen. Mengapa Saifuddin Ibrahim itu hendak berbuat licik seperti ular ya. Berbuat licik seperti ular beludak. Nah, ini salah satu ayatnya yang akan saya bacakan, yang menjadi sebuah perintah di dalam kekristenan itu sendiri ya. Yang pertama, Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah
semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa. Nah, ini salah satunya kaum muslimin ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk berdosa, tapi saya ambil 3 saja. Dan yang kedua Filipi 1:18 ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Nah, ini salah satunya nih kamu muslimin ya. Waduh, pokoknya banyaklah ayat-ayat yang untuk memerintahkan untuk berdusta. Pokoknya dikabarkan dengan dusta pun tidak masalah ya. Nah, lihat ayat yang berikutnya saya akan bacakan ya. Dalam Matius 10:16, lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Nah, ini udin ya, seperti ular, dan tulus seperti merpati. Ular itu adalah iblis ya, lambang iblis di dalam kekristenan ya. Karena seperti yang Udin sampaikan, kalau seandainya waktu itu Adam dan Hawa itu digoda iblis ya, digoda ular itu, kalau sudah ada orang Kristen, wah pasti tidak Adam tidak akan jatuh dalam dosa, karena ularnya pasti akan dimakan oleh orang Kristen gitu. Si Saifuddin yang ngomong itu ya. Nah, itu kamu muslimin ya. Jadi jelas bahwasanya perintah di dalam kekristenan itu dikabarkan baik dengan dusta pun tidak masalah ya. Sebab oleh karena dustaku, jadi kalau dikabarkan dengan berdusta pun tidak masalah gitu kamu muslimin ya. Makanya si Udin tidak kawin lagi dengan cara licik, yakni masuk Islam ya, agar mereka dapat menikah. Setelah itu mereka menjadi Kristen lagi, mengumpulkan pundi-pundi rupiah lagi dengan mendustai umat Kristen ya, dengan donasi ya untuk memperkaya diri. Nah, itu kamu muslimin ya. Oke, kita lanjut perkataan si Udin yang viralkan ini kamu muslimin, kalau dapat viralkan ya. Oke, lanjut. Juga nggak bawa anak ya kan? Emang bawa anak? Dia punya anak 12 tahun. Itu pasti dibawa. Pasti dibawa. Saya punya 3, jadi 4. Tadi sudah ngobrol. Kamu nanti begini. Apa Abi nggak takut ini? Oh, saya sudah punya rancangannya begini. Itu udah pasti nyewa apartemen atau rumah tuh Pak. Udah nggak bisa gini lagi. Ya iyalah, masa saya tinggal di sini. Di sini, aduh, kayak kan keluar. Ini ada yang nanya, Om, siapa masuk Islam Om, katanya. Jadi belum di live saja sudah ini ya. Oh, haleluya sudah. Haleluya. Saya masih ngobrol, saudara. Nah, di channel yang satu sudah di ini. Sudah di apa namanya? Kacau deh. Haleluya, saudara-saudara, maaf, nggak sadar kalau sudah masuk live. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Hamba boleh punya judul hari ini, karena beberapa hari hanya ngobrol tentang yang lain, jadi tidak berkhutbah. Sudah 3 hari mungkin 3 hari enggak berfirman, enggak menyampaikan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ada yang nelpon. Allah sebagai guru yang agung. Allah sebagai guru yang agung kita ambil dari Keluaran 19 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru
dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang lo demo. Ngomong-ngomong, mana ada orang Kristen demo? Biarin aja. Karena itu bagian dari iman. Jadi sudah, saudara-saudara. Itu. Allah menguji kita melalui pengalaman hidup. Bilangan 14 ayat 11, Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bang yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Jadi terlampau banyak mujizat, bencana alam yang menimpa bangsa kita. Kok bangsa ini tidak sadar-sadar? Malah yang dibesar-besarkan lato-lato, yang diributin kacau. Nah, demikian tadi kamu muslimin, betapa munafiknya ya orang-orang Kristen ini ya. Karena memang di dalam Kristen itu memberikan larangan ya, tapi tidak memberikan solusi. Pada akhirnya mereka ya menjadi seorang munafik, mengingkari perjanjian mereka pada agamanya mereka sendiri, mengingkari perjanjian mereka ya pada isi kitabnya sendiri gitu. Di dalam kekristenan memberikan larangan, tidak memberikan solusi, sehingga ya doa yang paling buruk, mendoakan orang yang paling buruk itu hanya ada di dalam Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Kenapa? Ketika seorang suami istri mereka bercerai ya, mereka bercerai lalu hendak menikah lagi, itu tidak bisa apabila mana salah satu dari mereka, dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu belum mati dari salah satu dari mereka, maka tidak diperkenankan ataupun tidak dibolehkan, dan tidak ada gereja satupun yang mau menikahkan mereka, gitu ya. Nah, lalu jalan satu-satunya mereka selalu akan mendoakan satu dengan yang lain agar cepat-cepat lekas mati, agar mereka dapat menikah lagi. Nah, itu doa di dalam Kristen itu begitu, kaum muslimin ya. Dan itu semua terbongkar ya, terbongkar sudah. Kelicikan-kelicikan Saifuddin Ibrahim ya, tentang bagaimana dia itu adalah seorang ular beludak, dan ini salah satu yang nampak. Yang kalau yang tidak nampak, yang tidak terekspos itu banyak gitu ya, dan banyak sekali gitu kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Widisana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق